Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak untuk mengisi warung. Ya alhamdulillah, jadi emak tuh mau bikin untuk rak-rakan snack emak itu dari rak-rak gitu ya, yang banyak berseliweran di Instagram kayak gitu. Emak tuh pengen biar warungnya itu lebih rapi lagi, dan ini tuh emak pesen 4 ya bunda ya. Jadi satunya ini tuh harganya di 30 ribuan, jadi emak pesan 4. Ini tuh untuk rak ciki-ciki gitu. Dan alhamdulillah ini tuh udah nyampe raknya, dan ini emak mau ini ya nyusun-nyusun. Ini tuh ditemenin sama Kak Saufa. Jadi emak mau ngerangkainya gitu ya. Dan untuk bunda-bunda yang pengen juga punya rak kayak gini, jadi raknya ini tuh nggak cuman bisa untuk rak warung, tapi bisa juga untuk kayak naro-narohin untuk di kamar mandi ya, untuk naro-naro sabun, sampo, terus di ruang belajar buat naruh buku-buku dan lain sebagainya. Intinya rak ini tuh sangat-sangat multifungsi banget. Jadi bunda-bunda nanti yang mau, nanti emak sematin di kolom komentar ya untuk raknya ini. Dan ini tuh alhamdulillah emak tuh dapat gratis ongkir, jadi malah ada potongan lagi gitu ya. Jadi totalnya itu 120 ribuan, emak beli 4. Ya memang judulnya ini tuh warung bertumbuh ya bunda-bunda. Jadi sedikit demi sedikit dirapikan, sedikit demi sedikit diisi, sedikit demi sedikit itu dilengkapi kayak gitu. Nah untuk raknya ini udah dilengkapi roda sama kaitan-kaitan gitu ya. Jadi ini tuh udah lengkap gitu sama pengait-pengaitnya, ada 4 biji dan ada rodanya juga. Jadi bisa didorong ke sana dan kemari. Untuk merangkainya pun ini tuh mudah. Jadi kalau menurut emak ini tuh untuk raknya murah meriah, terus dia juga gampang dirakitnya, dan selain itu juga kokoh sih karena dia nggak gampang meletot-meletot gitu. Pokoknya ya lumayan ya, kalau untuk ciki-ciki sih aman, untuk mie-mian atau untuk minyak goreng gitu aman. Nah ini tuh emak ngambil video apa-apa tuh nggak bisa ya bunda ya, nggak bisa. Emak tuh ngambil video yang luas kayak gitu karena emak tuh kan selalu ada anak-anak gitu, jadi pastinya bakal diberantakin, pastinya bakal diacak adul. Jadi emak itu kalau ngambil video ya fokus gitu aja ya, nggak bisa yang kurang, maksudnya kurang bagus gitu. Jadi mohon maaf aja ya. Intinya di sini emak lagi ngerakit, dan ngerakitnya ini bareng anak-anak. Nah setelah ngerakit ini emak langsung dong belanja ya. Jadi emak belanja jajan-jajanan untuk ngisi warung. Untuk belanjanya sendiri seperti biasa emak belanjanya di warung BCA yang khusus jajanan itu, khusus grosir gitu, dan lengkap banget kan di situ ya. Nah seperti biasa emak belanja juga nggak langsung banyak karena nanti emak tuh mau ini dulu ya, evaluasi dulu mana yang laku, mana yang paling muter dan lain sebagainya. Jadi emak evaluasi, nggak langsung emak belanjakan gitu. Intinya di sini emak tuh dengan modal sedikit terus evaluasi dan mengembangkan terus-menerus ya. Jadi supaya warung kecil tapi tetap muter, tetap berjalan, itu bagaimana caranya. Dan untuk raraan ini juga emak tuh pengennya itu jadi jajanan emak tuh lengkap, dan anak-anak tuh seneng kalau jajan di sini gitu kan, karena sesuai sama emak tuh nanya-nanya ke anak-anak sukanya jajanan apa gitu, jajanan tuh yang lengkap gitu ya. Terus jadi mereka bisa milih-milih dan kayak seneng aja gitu, kayak surga jajanan. Jadi di sini sedikit demi sedikit mau emak tambah-tambahkan. Nah selain untuk jajanan di sini ada beberapa ini ya. Ada yang harga 500-an, ada yang harga 1000-an, ada yang harga 2000-an. Dan di situ tuh mau emak pisah-pisahin, jadi biar mereka itu bisa milih, oh ini yang 2000-an, oh ini yang 1000-an, ini yang gopean, seperti itu. Dan alhamdulillah raknya udah jadi, kira-kira seperti ini ya raknya. Dan ini ada 4 biji, jadi lumayan kan untuk ngisi ciki-ciki jajanan-jajanan. Dan nanti tuh rencananya selain yang ditata di sini, emak juga ada yang ditempel di dinding.
Dan mak masih ini ya mikirin ya untuk nempel di dinding ini pakainya tali atau pakai kayu dan lain sebagainya, pokoknya biar jajanannya itu kelihatan lengkap gitu ya bunda-bunda. Dan apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah Mak Saufa di hari ini tuh cuaca udah mulai terang ya bunda, setelah beberapa hari hujan terus ya, hujan itu yang seharian dan lumayan gede ya bunda. Jadi warungnya ini beberapa hari memang tutup gitu ya bunda, karena hujannya itu intensitasnya juga tinggi dan ada angin gitu ya bun. Jadi beberapa hari emak nggak buka, dan alhamdulillah setelah beberapa hari tutup karena hujan, lanjut ini emak mau ngisi warung emak, ngisi lagi sedikit demi sedikit. Kali ini mau ngisi rak ciki dan sedikit demi sedikit ya bunda. Jadi percikian ini mau dilengkapin. Setelah tadi itu ngerakit, terus udah dirakit nih, udah jadi 4. Lanjut di sini emak mau nata-nata lokasinya. Jadi untuk rak-rak lerbek yang tadinya di sini mau emak ambil dulu. Sebenarnya emak kan udah ada freezer juga ya. Nanti tuh emak mau pikirkan untuk freezernya bakal ditaruh di mana. Jadi ini tuh ini dulu ya untuk jajanannya dulu. Di sini mau emak bagaimana caranya supaya jajanannya itu rapi dan kelihatan gitu. Jadi ini tuh mak juga terinspirasi dari Instagram gitu ya bunda ya, yang warung-warung jajanannya itu lucu gitu, dikasih rak-rak kayak gini, dan jadi jajanannya itu kelihatan rapi dan banyak gitu. Dan untuk rak-raknya ini emak singkir-singkirkan dulu sambil emak bersihkan. Dan ini sih Dede Arkan ini lagi aktif-aktifnya banget ya bunda, karena dia umurnya 2 tahun. Jadi lagi aktif banget, lagi suka dorong-dorong, suka ngelakuin apapun yang emak lakuin juga. Jadi dia itu mungkin maksudnya membantu gitu ya bunda. Jadi mohon maaf banget, udah dirapi-rapiin nanti diberantakin lagi sama dia. Tapi kadang dari situ emak ngajarin, ayo ditata lagi kayak gitu ya. Jadi sambil ngajarin anak juga sih. Lanjut setelah tadi emak udah nata-natain rak-rak, jadi waktunya emak untuk belanja. Dan belanjanya kali ini emak di warung agen. Kali ini emak belanjanya habisnya itu di 130 ribuan. Nah kira-kira belanja 130 itu dapat jajanan apa aja ya. Jadi ini emak masih sedikit ya jajanannya ya bun. Nanti tunggu aja vlog emak. Emak bakal ngelengkapin isi warung emak ya. Jadi tunggu aja nanti ya. Karena di sini emak mau catetin yang bakal emak belanjain tuh apa-apa aja supaya lebih terarah aja gitu belanjanya ya bunda-bunda. Dan ini dia tadi belanjaan emak ya 100 ribu, khusus jajanan anak-anak aja. Ada jajanan 1000-an, ada jajanan gopean juga, terus kayak setik-setik kayak gitu juga ya. Pokoknya dilengkapin gitu. Sekalian setelah sepil belanjaan, lanjut di sini emak mau nata-natain langsung ya di tempatnya. Jadi di sini kayak dipotong-potongin dulu ya bunda-bunda, terus ditatain satu persatu disesuaikan sama harganya. Nah untuk bunda-bunda yang kebetulan lagi bikin warung jajanan juga, jadi tetap terus semangat aja ya bunda-bunda, tetap semangat. Mau rame, mau sepi, mau apapun itu, terus semangat aja, terus kulaan, terus belanja. Jadi jangan berhenti dan lengkapin sedikit demi sedikit. Dan untuk keuangannya, jadi mudahnya tips dari emak. Kalau kita jualannya lengkap kayak sembako, terus ada gas, ada aqua kayak gitu, sebaiknya dibedain sama mama, uang gas, uang galon, uang aqua kayak gitu dibedain, karena itu biasanya belanjanya itu agak mahal, jadi uangnya biar ada lagi gitu ya bunda. Nah untuk jajanan, jadi karena emak ini lebih banyak ke jajanan ya yang laku, jadi emak nggak pisahin, cuma emak jadiin satu aja, jadi nanti buat belanja lagi gitu. Ya jadi seperti itu ya bunda ya caranya, supaya bagaimana mengelola warung supaya jalan terus. Iya seperti itu. Setiap laku itu ya kurang lebih 3 bulan tuh kalau bisa sih jangan diambil dulu untungnya ya, biar
memperbesar kayak gitu terus, dan warungnya itu bisa berkembang gitu ya Bunda. Jadi memang kesannya itu berat gitu ya, tapi kadang untungnya itu udah diambil, dimakan jajanan anak-anak kan. Jadi kalau bisa uangnya juga jangan diambil, supaya untuk belanja lagi, jangan dicampur aduk ya, antara uang belanja sehari-hari, uang jajan anak-anak, sama untuk warung. Itu dibedain, wadah uangnya dibedain, supaya uangnya nanti tuh modalnya bisa kembali lagi, bisa buat jualan lagi. Karena kalau uangnya itu dicampur aduk, kita nanti bakal bingung. Bingungnya gini, waktunya mau belanja kok uangnya nggak ada. Jadi karena sering kita ambil, soalnya ya meskipun diambil 5.000, 5.000, 5.000, tapi berapa kali kita kadang nggak sadar, terus waktu belanja nggak ada uangnya. Kayak seumpama nih kita dititipin jajanan atau mainan ya sama penjual gitu. Biasanya kan suka ada yang nitip-nitip gitu ya Bunda. Jadi sebaiknya uang-uang titipan kayak gitu kita kumpulkan ya, jangan langsung dicampur. Itu tuh ngaruh banget nanti pas sewaktu-waktu mereka datang minta setoran, terus kita lagi nggak ada ya kan, terus kita bingung, waduh uangnya kemana gitu. Padahal kadang ya uangnya itu suka diambil sama kita sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik uang itu dipisah, kita pakai kotak sendiri, kotak uang sendiri gitu ya Bunda. Jadi jangan dicampur. Itu tuh tips yang sangat-sangat apa ya, dari dulu nih kalau jualan apapun jangan dicampur deh uangnya. Jadi ini uang bisnis, uang rumah tangga. Jadi jangan dicampur aduk. Apalagi untuk toko yang sekelas udah gede gitu ya Bunda, udah banyak titipan-titipan, barang-barang dari orang, jualan-jualan dari orang, itu juga sangat-sangat nanti kita kalau nggak bisa ngaturnya bisa gampang bangkrut. Karena kalau uang kayak gitu kan kita pasti suruh setoran kan. Nah, uang setorannya itu harus ada. Sedangkan kalau kita uangnya dicampur, nggak tahu itu uang siapa, kita main ambil aja, main ambil kayak gitu, nggak sadar ternyata itu uang orang dan kita harus setoran juga kan. Jadinya pas kita mau belanja buat belanjaan kita sendiri nggak ada uangnya. Jadi kalau memang ibaratnya gini ya, susah gitu, bisa kita kelompokkan kayak seumpama belanjaan yang bisa setorannya gede, kayak seumpama es krim. Jadi untuk es krim ini sendiri gitu, setiap anak yang beli es krim kita taruh uangnya sendiri, disendiriin. Ini uang es krim, uang gas, uang telur. Jadi kalau semua mau belanja tinggal diambil aja gitu. Ya, jadi tips sederhananya di situ dulu aja. Untuk mengembangkan, kalau kita bisa disiplin dengan hal itu, insya Allah sih bisa berkembang terus. Apalagi kalau kita untuk warung itu ini ya, maksudnya untungnya itu jadiin modal lagi kayak gitu. Insya Allah deh bisa gitu ya, bisa berkembang sedikit demi sedikit. Selanjutnya untuk jajanan kotak-kotak kayak gini juga mak lengkapin sedikit demi sedikit. Kayak favorit anak-anak itu apa-apa aja, percoklatan. Jadi emak lengkapin juga. Pokoknya intinya nanti bertumbuh ya sedikit demi sedikit Bunda. Jadi emak akan update terus perkembangan warung emak. Untuk bunda-bunda yang lagi pengen buka warung gitu ya, dimanapun itu, meskipun cuman apa ya, di teras rumah gitu sih nggak apa-apa ya bunda-bunda ya, kita coba dulu gitu. Yang penting kita mulai dulu aja untuk usaha kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu punya ini punya itu, karena memang kayak gitu tuh kita sambil jalan ya bunda-bunda, nggak bisa kita nungguin lengkap dulu nanti kita baru ini. Biasanya kalau kayak gitu udah lengkap pun kita effortnya itu tetap kurang, karena memang nggak dimulai gitu. Jadi lebih baik kita mulai aja dulu dari hal kecil, terus kita kembangkan sedikit demi sedikit supaya nanti berkembang dan kita bisa atur sesuai dengan
kemampuan kita. Kalau semama kita pengennya lebih besar ya dibeginiin gitu. Pokoknya disesuaikan ya, karena kita bisa belajar sih dari usaha-usaha orang kayak gitu kan. Kok bisa bertahan seperti apa kayak gitu kan. Jadi kita juga harus mempraktekkannya juga. Jadi nggak cuman kita istilahnya itu mengamati aja, tapi dengan mempraktekkan terus kita juga disiplin diri, nggak campur aduk uang warung. Insya Allah nanti isinya bakal lengkap, bakal bertambah. Dan untuk kalian-kalian yang istilahnya modal yang ada itu jangan minder ya, pakai yang ada dulu itu nggak apa-apa banget. Pakailah yang ada, terus berjualan sedikit demi sedikit, itu jangan minder ya. Pokoknya ini kok istilahnya kita kan membuka pintu rezeki. Jadi siapa tahu nanti malah rezekinya lebih banyak kan, karena nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Yang penting kita usaha aja dulu, terus kita sambil belajar, sambil meraba-raba yang paling laris apa, nanti kita kembangin lagi, kita kembangin lagi. Untuk bunda-bunda yang istilahnya itu usahanya udah gede, itu juga bisa banget ya nambahin tips-tipsnya supaya warung itu bisa bertahan, supaya uangnya bisa muter tuh bagaimana. Jadi kita bisa saling sharing gitu, mak juga bisa belajar dari bunda-bunda semua. Alhamdulillah untuk rak-raknya udah dirakit dan udah ditata, alhamdulillah seperti ini ya. Jadi nanti tembok di atas jajanan ini nanti juga mau emak lengkapin jajanannya. Jadi tunggu aja ya, sedikit demi sedikit warung emak mau emak lengkapin, mau emak apa ya istilahnya, biar makin lama makin lengkap gitu. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.